Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jija Pratiwi, NIM 2200269. Di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan dari mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Baik, tipe-tipe kepemimpinan secara umum ada tipe otokratik. Jika dikaitkan oleh leader, pemimpin yang tergolong yang termasuk kategori otokratik memiliki karakteristik atau kebiasaan yang cenderung dipandang sebagai karakter. Sebagian besar manusia memiliki tipe negatif. Dengan istilah lain adalah orang yang cenderung kategori konsep egois dengan egoisme. Biasanya pemimpin tipe otokratik akan memiliki sifat melihat sebagai sumber segala sesuatu dan satu-satunya sumber dalam organisasional. Seseorang pemimpin dengan tipe otokratik ini adalah orang-orang yang terindikasi memiliki beberapa indikasi sifat. Misalnya, selalu menganggap bahwa organisasi itu atau lembaga sebagai milik pribadi. Kedua, mengidentikan tujuan pribadi dan tujuan dirinya dengan tujuan organisasi. Ketiga, menganggap bawahan sebagai alat. 4. Tidak menerima kritikan. Itulah tipe otokratik. 5. Tergantung pada kekuasaan formal bahwa segala sesuatu yang ada di lembaga sangat amat tergantung pada kekuasaan formal yang dimilikinya. 6. Pemimpin otokratik sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan. Tipe otokratik tidak selalu negatif. Tipe otokratik bisa positif ketika sangat diperlukan oleh manusia untuk berhadapan dengan manusia-manusia seperti apa yang ditemukannya. Ada kelebihan dan kekurangan otokratik. Kelebihan: keputusan atau yang dihasilkan diambil cenderung lebih cepat. 2. Pemimpin yang memiliki sifatnya sangat tegas dan keras karena ketika terjadi kesalahan dan bawahannya maka pemimpin cenderung segan ketika menegur. 3. Melakukan pengawasan karena hampir semua orang takut dengan kesalahan sehingga seseorang melakukan hati-hati. Dan kelemahannya itu ada 3 juga. 1. Suasana kerja menjadi kaku, menimbulkan permusuhan dan investasi yang negatif. 3. Ketika bekerja akan sulit mengeluarkan identitas tertinggi, terbaik, sehingga loyalitas menjadi nomor 1. Dan terakhir, kreativitas menjadi terabaikan. Mungkin itu sifat tipe otokratik. Lanjut, kita akan membahas tipe kendali bebas. Merupakan pemimpin yang hampir sebanding apa yang kita sebut dengan otokratik, yang terlalu mempercayakan seakan-akan sangat baik bawahan semua kendali bebas melakukan apa saja. Maka pemimpin dapat meyakinkan kendali dapat melakukan bawahan mampu mengembangkan keputusannya sendiri. Jadi kehambatan setiap anggota dapat mempertahankan pendapat melakukan apapun kebijakan masing-masing. Tipe kendali bebas ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, keputusan ada di tangan bawahan. 2. Pemimpin tidak memiliki dominasi. Yang 3, bawahan tidak merasa tertekan
dengan cenderung merasa bebas. Dan kelemahannya ini, kekurangannya yaitu pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati dan biasanya menjadi tidak hormat. 3. Mudah terjadi kekacauan. Dan terakhir, tujuan organisasi cenderung akan lebih sulit untuk dicapai. Itu tadi, kita lanjut ke tipe demokratis. Didasarkan pemikiran bahwa aktivitas atau kegiatan organisasi bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa mencapai tujuan organisasi, mencapai apa yang diharapkan dalam organisasi yang sulit ia tetapkan ketika berbagai masalah ditimbulkan, diputuskan secara bersama antara pejabat atau orang-orang di bawahnya. Ada kelemahan dan kelebihan dari tipe demokratis ini. Kelebihannya yaitu 1. Pemimpin dengan bawahnya menjadi harmonis dan cenderung tidak kaku. 2. Keputusan dan kebijakan yang diambil dari diskusi bersama sehingga bawahnya merasa dihargai. Ketiga, mampu mengajukan pendapat dengan ide-ide mereka miliki tanpa rasa takut. Dan terakhir, pemimpin dan bawahannya sejalan. Kelemahan yaitu proses pengambil keputusan biasanya cenderung berlangsung bersama. 2. Sulit mencapai tujuan kata mufakat. 3. Akan memicu konflik yang banyak, besar dan lebih sering apabila keputusan yang diambil tidak sesuai. Kita lanjut ke tipe karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tarik yang sangat memikat lahir batin, mulai dari tampilan, omongan, cara bicara, karisma yang pengen dilihat. Dan karismatik itu mampu memperoleh pengikut tanpa diminta dan dipaksa, memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Tipe karismatik itu ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu pemimpin memiliki sikap yang tegas dan mengambil keputusan. 2. Bawahannya merasa aman dan dapat memiliki perlindungan. Dan 3. Loyalitas, kepercayaan, keyakinan dari para pengikut. Kelemahannya, ada bawahan tidak memiliki inisiatif. 2. Keputusan yang diambil tidak didasarkan atas musyawarah tetapi berdasarkan apa yang disampaikan. 3. Gaya imajinasi aktivitas dari para pengikut biasanya cukup rendah. Dan lanjut ke tipe militeristik. Misal kepemimpinan kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan memakai cara yang digunakan kemiliteran secara umum tegas, memiliki sifat-sifat mengeluarkan bawahan menggunakan perintah dan tidak bisa ditolak. Dalam menggerakkan bawahan sering bergantung kepada pangkat atau jabatan. Senang kepada formalitas yang sangat berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku pada bawahannya, suka menerima kritikan. Militeristik ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu sangat tegas. Bawahan memiliki disiplin yang tinggi karena bermain dengan aturan. Dan ketiga, bawahannya merasa aman karena yakin pimpinan ada selalu di belakangnya. Dan kelemahannya yaitu suasana cenderung sangat kaku karena lingkungan sangat familiar. 2. Pemimpin sangat sulit menerima kritikan, saran yang membawa karena sama dengan otokratik. Dan terakhir, bawahan merasa tertekan sangat tinggi, tidak bisa mengeluarkan rasa unek-unekan yang ada pada aturan yang memikat secara tertulis maupun tidak tertulis. Baik, itu tadi tipe-tipe kepemimpinan. Di sini saya mengakhiri
Bila ada kata-kata yang sulit berkenan dan ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.